Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu kabar gembira, yang mana kabar gembira ini alamatnya yaitu Bapak Ibu honorer di tanah air yang tetap melaksanakan tugas dengan setia di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah isu hebohnya penghapusan dan pengangkatan honorer ini, maka di sini ada satu informasi tentang bagaimana dengan penataan honorer ke depan. Nah, di sini ada salah satu pengakuan dari salah satu pimpinan pemerintah provinsi di Indonesia yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan terbit kebijakan baru tentang kejelasan penataan honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa isi penting dari informasi ini? Sebaiknya ikuti informasi ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar baik, tenaga honorer tak akan diberhentikan di tahun 2023. BKD Jawa Timur sebut non-ASN akan menjadi di sini titik-titik Bapak ya. Nah, menjadi apa ini? Simak video berikut. Berita Sulraya.com mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memutuskan tidak akan memberhentikan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara pada tahun 2023 tahun ini. Alangkah baiknya kalau semua pemerintah provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia sama prinsipnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tidak akan memberhentikan tenaga honorer tersebut ditempuh dengan dasar pertimbangan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan tenaga honorer. Nah, tentunya satu pertanyaan, apakah pemerintah provinsi, kabupaten, kota lain juga di Indonesia selain daripada Jawa Timur, apakah tidak membutuhkan honorer? Nah, tentunya di sini ada satu pedoman kita bahwa memang honorer sangat dibutuhkan dengan pengakuan pimpinan daerah di Jawa Timur. Tentu hal ini menjadi salah satu kabar baik bagi tenaga honorer di tahun 2023, yang mana keputusan tidak akan memberhentikan tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara ini pada tahun 2023 disampaikan pada agenda rapat koordinasi kepegawaian pemerintah kabupaten kota dan OPD se-Jawa Timur tahun 2023, sebagaimana dikutip berita sulraya.com. Turut hadir pula pemateri yakni Hasyim Asari Esos MSI selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur. Dalam agenda rapat, Hasyim menuturkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan memberhentikan tenaga honorer. Nah, tadi telah dipaparkan bahwa kenapa tidak diberhentikan, karena memang tenaga honorer sangat dibutuhkan. Ini salah satu perwakilan yang mengatakan bahwa tenaga honorer sangat dibutuhkan, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak ada pemberhentian pegawai non-aparatur sipil negara, yang ada adalah bagaimana kita nantinya menata. Ini tegasnya Hasyim pada pertemuan tersebut. Hasyim menyebutkan bahwa keberadaan jumlah tenaga honorer baik di kabupaten kota maupun provinsi dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah saat ini dikarenakan posisinya masih dibutuhkan. Ingat Bapak ya, karena memang posisinya masih dibutuhkan. Tentunya di sini kalau mungkin ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota lain yang telah dahulu memberhentikan honorer sebelum ada kebijakan baru atau sebelum 28 November 2023, kemungkinan ada kesalahpahaman tentang apa isi peraturan pemerintah tentang pemberhentian honorer. Ini buktinya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ya
sigap dalam hal menanggapi berbagai informasi tentang penghapusan dan pengangkatan honorer non-ASN. Ini semua kalau kita cermati, mereka semuanya ini masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun instansi dan juga sebagainya, ungkap Hasim. Beliau melanjutkan terkait bagaimana nasib tenaga honorer, termasuk status mereka ke depan. Nah, bagaimana status mereka ke depan? Ini informasi yang kami dapat. Memang dalam waktu dekat ini akan diterbitkan kebijakan yang mengatur kejelasan terhadap pegawai non-aparatur sipil negara, tutur Hasim. Tentu ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh salah seorang pimpinan pemerintah provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Dalam hal ini adalah pengakuan dari pimpinan provinsi di kabupaten, kota, khusus untuk provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang memberitahukan bahwa dalam waktu dekat ini akan diterbitkan kebijakan yang mengatur kejelasan terhadap pegawai non-aparatur sipil negara. Nah, ini satu informasi yang bisa kita yakini dan kita percaya Bapak Ibu, karena memang yang berbicara di sini adalah para pimpinan yang ada kewenangannya dengan penataan honorer. Hasim juga turut menyoroti model penyelesaian atas kejelasan terhadap tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang sering disampaikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Kemenpan RB. Hasim mengungkapkan di setiap agenda rapat selalu disebutkan adanya 3 model penyelesaian tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara. Nah, tentunya yang mana itu Bapak Ibu opsinya itu atau model itu, yang pertama adalah opsi kenapa diangkat semua. Seterusnya, opsi kedua, pegawai non aparatur sipil negara ini akan diangkat berdasarkan kebutuhan dan kompetensi. Istilahnya diangkat secara terbatas. Dan yang ketiga diberhentikan, jelas Hasim. Nah, lantas bagaimana untuk pegawai non aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Timur? Hasim menuturkan bahwa saat ini tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu status honorer ini di instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terbagi 2 menurut Hasim, yaitu pegawai tidak tetap dan juga pegawai non-pegawai negeri sipil daerah atau non-PNSD. Inilah 2 status honorer yang ada di masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Hasim ya pada pertemuan yang dilaksanakan di pemerintah provinsi Jawa Timur. Ada 2 jenis honorer, yaitu tenaga tidak tetap atau pegawai tidak tetap dan juga pegawai pegawai negeri sipil daerah. Demikian informasinya Bapak Ibu, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira. Jadi dari informasi ini ada satu kutipan penting yang perlu kita simpan, yaitu bahwa tidak ada pemberhentian, kemudian akan ada kejelasan dalam waktu yang cepat tentang adanya satu keterkaitan penataan honorer, yaitu sebagaimana yang disampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada kebijakan terkait dengan penataan honorer non-ASN dalam waktu yang dekat di tahun 2023 ini mungkin. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.